Tapi banyak orang yang berpikir bahwa dia ini merupakan anggota dari Yakuza. Terlebih lagi, dilihat dari nama belakangnya adalah Hirai. Kenapa di setiap YG mengeluarkan poster tersebut akan ada member yang keluar dari grupnya? Ruang SM berhantu itu terkait dengan mereka, tetapi semuanya emang dimulai dari rumah. Annyeonghaseyo Cengidul, Yusuf Game Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang teori konspirasi yang mungkin akan membuat kalian kaget dan juga mungkin takut. Apa aja teori konspirasinya? Wait, tahan dulu dong, santai guys. Sebelum kita ngebahas hal itu bersama-sama, aku mohon sama kalian yuk bantu dong perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah teori selengkapnya. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari teori yang pertama. Ini tuh adalah tentang Somi. Kalian tahu nggak bahwa Somi dulunya itu akan menjadi member ITZY loh? Wah, kok bisa gitu ya? Nah, Cinggu kalian tuh pasti tahu, sebelum berada di agensinya yang sekarang, yaitu Black Label, Somi ini kan dulunya adalah artis JYP Entertainment. Dia itu juga udah trainee lama loh di JYP Entertainment. Dan kalian juga pasti tahu dong bahwa Somi ini deket juga nih dengan member Twice. Salah satunya adalah Chaeyoung, karena mereka juga pernah trainee bareng guys. Nah, saat masih berada di JYP, Somi ini dulunya mengikuti dua program survival sekaligus. Yang pertama adalah 16. Jadi untuk 16 sendiri, ini adalah program untuk membentuk Twice. Yang kedua adalah Produce 101 di Mnet. Jadi Produce ini itu akan ngebentuk IOI, dan di 16 Somi ini gagal dan pada akhirnya dia ngikutin yang Produce 101 dan pada akhirnya dia di sana lolos dan akhirnya debut sebagai center di IOI. Dan setelah IOI ini bubar, Somi pun langsung kembali lagi dong ke agensinya yaitu JYP Entertainment. Dan setelah Somi ini kembali ke JYP, pada saat itu banyak yang berpendapat bahwa Somi ini nantinya akan debut sebagai soloist dan juga mungkin Somi ini akan menjadi member dari girl group barunya JYP Entertainment yaitu ITZY pada saat itu. Namun pada akhirnya Somi ini memutuskan keluar dari agensi tersebut. Nah, pada saat itu ada seorang netizen yang menemukan foto-foto ITZY sebelum debut dan membagikannya ke komunitas online Deku. Jadi dalam foto yang telah dibagikan itu nggak ada foto Yuna, yang kita lihat itu adalah 4 member dari ITZY bersama dengan Somi. Postingan tersebut berbunyi, sampai musim semi lalu, girl group beranggotakan Somi, Yeji, Lia, Ryojin, dan juga Chaeyoung. Somi meninggalkan JYP dan Yuna adalah sebagai gantinya. Nah, banyak yang menyesalkan bahwa Somi ini nggak debut di new girl groupnya JYP Entertainment. Tapi banyak juga yang paham kenapa Somi ini tidak didebutkan di girl group baru tersebut. Sebenarnya ada banyak alasan untuk Somi. Yang pertama adalah dikarenakan Somi ini kan sangat populer guys, oke? Kenapa Somi itu memiliki popularitas yang besar? Ada banyak alasan juga nih. Yang pertama adalah dia itu udah ngikutin dua program survival loh sekaligus. Jadi dengan dua program ini, sebenarnya dia itu sudah membentuk fandomnya tersendiri melalui program tersebut. Karena dia juga menampilkan bakat dan juga karisma yang dimiliki, sehingga banyak yang tertarik sama dia. Dan yang kedua, Somi juga ada debut loh guys di IOI. Dan bahkan dia itu juga menjadi center. Gak heran dong kalau dia itu punya banyak penggemar, karena dia juga famous banget guys. Habis itu, Somi ini juga kerap kali muncul di variety show. Jadi dengan kemunculan Somi di program-program tersebut, tentu ini membuat namanya menjadi besar dan juga makin besar. Nah, kalau seandainya Somi bergabung ke ITZY, tentu nantinya ada kejomplangan popularitas. Artinya, Somi akan punya popularitas yang besar, sedangkan yang lain mungkin kayak gini. Dan kalian juga tahu banget bahwa JYP Entertainment ini merupakan agensi yang berusaha dengan sangat besar banget untuk membuat para member di sebuah girl group ataupun boy groupnya memiliki popularitas yang sama. Jadi seandainya jika ada yang populer banget, itu nanti nggak jomplang banget lah ke popularitasnya bersama dengan member-member yang lain. Kira-kira kayak gini lah guys. Misalnya nih Yeji popularitasnya kayak gini, Ryojin kayak gini. Pokoknya jangan sampai yang kayak jomplang banget gitu loh. Ini yang ngebuat terjadinya ketidakseimbangan pada sebuah grup. Dan menurut aku ya, JYP Entertainment memang agak trauma sih guys, terutama dengan apa yang terjadi pada Miss A. Di Miss A sendiri itu memang terjadinya kejomplangan popularitas. Jadi di sini ada salah satu membernya yaitu Suzy yang punya popularitas yang besar banget di Miss A, sedangkan member yang lain tidak seperti itu. Jadi JYP Entertainment menjadikan hal itu sebagai pelajaran dan mencoba untuk membuat setiap anggota dari sebuah grup itu memiliki popularitas yang sama dan juga tidak memiliki perbedaan yang besar. Dan untuk Somi sendiri itu pernah menjelaskan alasan kepergiannya dari JYP, dan dia ngungkapin bahwa ia dan juga JYP punya pandangan yang berbeda. Salah satunya adalah tentang musik. Dan ia dan JYP juga telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan keluar dari agensi tersebut. Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada perselisihan yang terjadi dari kedua belah pihak dan mereka juga saling menyemangati satu sama lain. Dan kita akan masuk ke teori yang kedua, yaitu tentang Momo yang dianggap merupakan anggota Yakuza.
Kenapa dapat seperti itu? Nah Cinggu, buat yang sudah atau suka banget nonton film-film yang bertemakan fight alias pertengkaran, action, kalian itu pasti tahu ya bahwa ada yang namanya Yakuza di Jepang. Jadi Yakuza ini adalah organisasi yang muncul pada abad ke-17 dan mereka itu menekuni berbagai aktivitas mulai dari pemerasan, kasino, prostitusi, penyeludupan, dan juga berbagai hal lainnya. Terus apa hubungan Momo dan juga Yakuza? Kenapa dia itu disebut sebagai anggota Yakuza? Jadi gini Cinggu, Twice itu kan dibentuk melalui program Survival 16 ya. Nah masing-masing dari 16 kontestan pada 16 dinilai berdasarkan kemampuan penyanyi dan juga menari serta karisma dan juga popularitas. Nah pada episode terakhir, ada 7 kontestan yang tersisa yang akan menjadi anggota tetap Twice. Tapi Cui dan Momo dipilih dari kelompok kontestan yang dieliminasi dan juga ditambahkan sebagai anggota tambahan Twice. Dan ini memicu kontroversi atas argumen bahwa program itu bias. Jui sendiri dipilih sebagai anggota ekstra untuk Twice dikarenakan fakta bahwa dia adalah yang paling dicintai oleh pemirsa. Sedangkan untuk Momo sendiri itu dipilih untuk keterampilan menari serta kepribadian pekerja keras dan juga diakui oleh staf dan juga Ji-Wai Park sendiri. Dan mengenai Momo, ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa mereka itu telah memutuskan untuk menambahkan Momo sebagai anggota terakhir Twice sebelum menghilangkan atau mengeliminasi Momo di 16. Nah, karena Momo juga sudah jelas membuktikan kemampuannya. Mereka juga berasumsi tidak akan ada yang keberatan ketika Momo ditambahkan kembali ke line up untuk debut. Dan dilihat dari ekspresi wajah Momo ketika diumumkan bahwa dia akan ditambahkan ke dalam line up, tampaknya Momo juga nggak sadar akan fakta tersebut. Meski demikian, beberapa tetap percaya bahwa staff 16 telah memutuskan rencana ini tanpa memberitahu Momo sebelumnya. Dan selain itu, ini adalah teori yang terparah. Saat Momo ini dipilih menjadi line up untuk debut di Twice, banyak yang berpikir bahwa dia itu nggak dipilih dikarenakan dia itu punya bakat menari yang baik. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa dia ini merupakan anggota dari Yakuza. Terlebih lagi, dilihat dari nama belakangnya adalah Hirai. Hirai sendiri itu merupakan salah satu nama yang tergabung dalam organisasi ini. Tapi menurut aku secara pribadi ya, Momo ini the best banget loh guys dalam menari. Karena dia juga diakui oleh banyak orang, dia itu punya bakat menari yang benar-benar bagus banget. Serius sih, aku juga akuin tentang hal tersebut. Dia pas nari itu kayak benar-benar menampilkan vibe yang berbeda banget loh. Dia itu masuk dalam semua genre. Makanya nggak salah sih kalau Momo ditambahkan ke dalam line up debut Twice. Dan aku juga berpikir bahwa dia kayaknya bukan anggota Yakuza deh. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke teori yang ketiga, yaitu tentang teori poster kutukan dari Husnaik YG Entertainment. Nah di antara kalangan YG-stan itu pasti pada tahu ya bahwa salah satu hal yang paling keramat dari YG adalah Husnaik poster. Jadi banyak yang percaya bahwa setelah YG Entertainment mengeluarkan poster Husnaik, nanti akan ada banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah tentang ada idol yang akan keluar dari grupnya, ada idol yang meninggalkan agensi, dan bahkan ada grup yang akan dibubarkan. Waduh, kok seperti itu ya? Dan Jinggo, saking keramatnya poster ini ya, Sumpi aja itu sudah ngebuat artikel yang menceritakan tentang bagaimana keramatnya poster YG Entertainment. Dan kalian juga pasti tahu bahwa di tahun sebelumnya, atau tepatnya pada tanggal 28 September 2020, YG Entertainment pada saat itu mengunggah poster Husnaik. Dan selain itu, foto yang diunggah juga memperlihatkan makhluk seperti alien yang melambaikan satu tangan dan berdiri di atas sebuah piala berangka 1. Gak ada kode isyarat lebih lanjut yang dibagikan agensi, namun belakangan diketahui bahwa poster tersebut merujuk pada Suhyun Akmu yang bersolo dengan alien. Nah meskipun poster itu berhubungan dengan debutnya Suhyun, tapi banyak yang masih takut dengan poster tersebut. Banyak yang takut nantinya akan ada idol yang akan keluar dari grupnya atau bahkan ada grup yang disband. Dan setahu aku sih pada saat itu ya di tahun 2020 ada yang terjadi sih. Ada yang keluar deh kalau nggak salah dari grupnya. Aku lupa banget. Mungkin ada yang tahu tentang hal itu, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan Cinggu, kepercayaan akan keramatnya poster YG yang Husnaik itu sebenarnya dimulai pada tahun 2014 atau tepatnya itu pada tanggal 16 Mei 2014. Dan kalian tahu nggak? Satu hari setelah perilisan poster itu, Chris EXO mengajukan gugatan untuk mengakhiri kontraknya bersama dengan SM. YG Entertainment juga meminta K-popers untuk menebak ada siapa di tanggal 10 Oktober 2014. Dan ternyata di hari itu pula Luhan EXO mengajukan pembatalan kontrak serupa yang dilakukan Chris. Lalu di bulan Oktober 2014, YG juga memposting Husnaik kedua kalinya. Dan di waktu yang berdekatan, Thunder dan Ijo meninggalkan M-Blacks. Di tahun 2015, poster Husnaik juga telah
dirilis dengan keterangan tanggal 21 November 2015. Dan sebelum tanggal itu, salah satu member April yang juga merupakan leader yaitu Somin meninggalkan grup itu. Di tahun 2016, YG juga merilis poster Whosnext dengan tanggal 30 Mei 2016. Dan di tanggal itu ada Lim Kim yang memutuskan untuk tidak memperbaharui kontraknya bersama dengan Mystic Story dan pada akhirnya meninggalkan agensi tersebut. Dan selain itu pada tanggal 19 Mei, salah satu member dari Miss A yaitu Jia dikabarkan meninggalkan grup. Dan kalian tahu nggak, di bulan yang berikutnya atau di bulan Juni, 4Minute itu dikabarkan telah disband. Lalu yang berikutnya adalah pada tahun 2017, tepatnya di bulan Agustus tanggal 29, dan setelah itu Hoya dikabarkan meninggalkan Infinite. Jadi Cinggu dikarenakan banyak sekali kejadian yang mungkin dianggap oleh orang cuman kebetulan. Ini tuh kayak semacam kecurigaan yang benar-benar kayak besar banget. Kenapa di setiap YG mengeluarkan poster tersebut akan ada member yang keluar dari grupnya, dan juga akan ada terjadi pembubaran sebuah grup. Dan ini juga tidak bisa kita anggap sebagai kebetulan saja, karena ini tuh kerap kali terjadi, dan hal ini yang membuat banyak sekali orang yang takut sama poster keramat tersebut. Tapi Cinggu setelah aku cari tahu, ternyata poster dari Whosnext juga memang sangat berhubungan dengan comeback atau debut solonya artis YG Entertainment. Nggak percaya? Ya udah, langsung aja kita kupas satu persatu. Oke, dimulai dari poster Whosnext tahun 2014. Saat itu Hai Suhyun new unit didebutkan, dan juga di tanggal 4 Juli adalah debutnya Akmu, dan mereka juga merilis full album Play. Lalu yang kedua, saat Ijun meninggalkan M-Black ya, poster itu juga berkaitan dengan album dari Epic High yang terbaru. Dan yang tahun 2015 saat itu CL merilis single baru yang bertajuk Hello Bitches. Kata-katanya agak gimana ya gitu ya kan, harus kita sensor dong. Dan pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Mei, iKON itu sudah merilis single digital yang Onel Mohe. Bener nggak sih? Ini lagunya kayak apa ya, nenangin gitu nggak sih? Slow tapi enak gitu kita denger. Dan Cinggu di bulan September, CL itu merilis Lifted. Hey, yeah, get out my way. Gitu nggak sih lagunya? Tapi jujur aku suka banget sama lagu yang Lifted karena lagunya kayak easy going banget. I really love this. Dan Cinggu di bulan Oktober, Suchkiss itu comeback dengan digital single Tonight. Dan di bulan Desember, perilisan Suchkiss 26 re-album. So, gimana pendapat kalian tentang poster dari YG Entertainment yang Whosnext? Apakah menurut kalian poster ini memang keramat, atau kejadian-kejadian keramat tadi memang hanya kebetulan semata? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk teori yang terakhir, ini adalah teori menurut aku paling menakutkan banget, tentang teori yang mengatakan bahwa ada trainee dari SM Entertainment yang meninggal di ruang latihan dan juga menghantui ruang latihan tersebut. Dan untuk para SM stan pasti udah nggak asing dengan teori yang satu ini. Jadi ada teori memang yang bermunculan di kalangan para penggemar, dan ini desas-desusnya emang udah ada sejak dahulu. Aku nggak tahu kalau netizen Indonesia juga membicarakan hal ini atau enggak. Tapi untuk netizen internasional, seperti yang aku lihat percakapan mereka di Twitter, itu memang membicarakan tentang hal ini. Nah, sungguh banyak sekali yang berteori atau yang telah memberikan rumor bahwa yang meninggal itu adalah dua orang. Namanya adalah Julian dan juga Sonu, guys. Dan katanya sih mereka itu meninggal di tahun 2010 gitu. Dan beberapa dari netizen juga mengatakan bahwa katanya ya ruang SM berhantu itu terkait dengan mereka. Tetapi semuanya emang dimulai dari rumor, nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Dan Cinggu ada juga yang berteori bahwa Julian dan Sonu ini merupakan orang yang sama, tapi mereka itu menggunakan nama yang berbeda. Ngerti nggak? Ada nama asli dan juga nama panggung. Dan seperti yang aku dapatkan dari penggemar-penggemar yang telah menuliskan cerita tersebut di berbagai blog dan juga di Twitter, ada yang menyebutkan bahwa Julian ini dekat sama Henry dan juga Ember. Nah, buat yang belum tahu ya, untuk informasi aja nih, Henry ini merupakan salah satu bagian dari Super Junior M, oke? Dan untuk yang Ember, dia ini merupakan bagian dari FX. Dan katanya mereka itu emang benar-benar kayak teman dekat banget sih. Dan untuk Julian sendiri, dia ini juga kemungkinan adalah orang Kanada dan juga Cina. Dan kita kesampingkan cerita dari Julian dan juga Sonu, kita juga nggak tahu apakah rumor itu benar atau enggak. Kalian tahu nggak guys, bahwa di SM Entertainment memang ada kisah hantu yang melegenda. Kisah hantu SM itu dimulai ketika Sunny pernah mengatakan dalam sebuah program sekitar tahun 2012 bahwa SM punya hantu yang mengenakan terusan tetapi tidak terlalu mendalaminya. Kemudian Johnny dan juga Jaehyun menceritakan bahwa satu kali Johnny dan Taeyong sedang berlatih di ruang bawah tanah. Dan ketiga, tiba-tiba mereka itu mendengar ada suara air yang bocor dari sebuah botol. Tapi setelah mereka cek, ternyata botolnya itu nggak bocor sama sekali. Dan saat itulah Johnny dan Jaehyun mengatakan bahwa SM punya sejarah panjang rumor bahwa ada hantu di ruang bawah tanah. Dan dikatakan bahwa ketika peserta pelatihan diajari koreografi baru,
mereka itu terkadang bertemu dengan hantu. Apalagi saat mereka berlatih hingga larut malam, mereka juga mendengar suara langkah kaki berjalan meski memang tidak ada orang di sana. Tapi sepertinya nih Cinggu, kalau tes SM Entertainment bertemu dengan hantu, itu seperti akan ada petanda bahwa mereka itu akan sukses besar loh. Karena Cinggu saat mereka latihan atau diajari koreografi baru dan mereka bertemu dengan hantu, Jijun berkata bahwa lagunya pasti bakalan sukses. Jadi pengen ketemu hantu lagi ya setiap hari ya biar sukses. Oh my god. Oh ya, kalian juga jangan lupa tentang penampakan yang ada di MV EXO yang Crawl. Itu adalah salah satu MV yang menurut aku kayak creep juga sih, karena kita di sana melihat penampakan gitu guys. Oke guys, itu adalah 4 teori konspirasi K-pop yang mungkin akan buat kalian kaget dan juga takut. Dari keempat teori tadi, mana yang buat kalian benar-benar kayak shock banget? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan di next time kita akan ngebahas teori apa lagi, langsung aja ya komen dan juga DM aku di Instagram untuk menyalurkan requestan kalian. Nah Cinggu, sekali aja untuk hari ini aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.